yang terjadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perusahaan Tokopedia. Sebelum saya masuk ke materi presentasi, di sini saya akan memperkenalkan dahulu kelompok 3. Yang pertama ada Adriansyah, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga Haitami Putri Aprianti, yang kelima ada Melga Rizkia, yang keenam ada Novia Ramadanti, dan yang ketujuh ada Sylvia Anggraini. Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam manajemen akuntansi. Untuk pengertian informasi manajemen menurut para ahli akan disampaikan oleh Saudara Etami, silakan. Pengertian informasi manajemen menurut para ahli. Menurut MC Leot, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berontak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang, dan apa yang mungkin terjadi untuk waktu yang akan datang. Menurut Danu Wirapangestu, pengertian sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan penyimpanan data serta mengelola data untuk menyediakan semua tingkat manajemen yang berguna dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data, tapi seiring perkembangan teknologi, fungsi pun terus berkembang. Di antaranya peningkatan serta pencapaian dalam hal biaya di dalam organisasi. Kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta kinerja pendelegasian pada semua departemen yang berkoordinasi. Ketiga, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Next. Baik, untuk tujuan dan manfaat sistem informasi manajemen akan disampaikan oleh Saudari Melga Rizkia, silakan. tujuan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh pemerintah tujuan lain. Satu, informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Dua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang terkait. Yang digunakan sebagai pengontrol media, perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan biaya produk serta strategi bisnis. Contoh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menjadi lebih mudah dijangkau melalui berikut contoh yang bisa kita pakai dalam bisnis. Satu, sistem pendukung eksekutif. Dua, grup Delegation Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Tiga, sistem pakar dan kecerdasan buatan. Keempat, sistem pendukung keputusan. Kelima, sistem manajemen informatika. Keenam, sistem otomasi kantor. Ketujuh, manajemen rantai pasokan. Kelapan, perencanaan sumber daya perusahaan. Next. Untuk manfaat sistem informasi dan profil perusahaan akan disampaikan oleh Saudari Putri Aprianti, silakan.
Manfaat sistem informasi manajemen, yaitu 1. Manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana kinerja. Yang ketiga, sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang bekerja dan apa yang tidak. Yang keempat, manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Profil perusahaan. Tokopedia.com adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat bahkan hampir ke seluruh Asia Tenggara. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2021, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online dengan aman dan nyaman. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Untuk application dan bagian-bagiannya akan disampaikan oleh Saudari Sylvia Anggraini. Silakan. Ya, aplikasi dan data. Ada 21 teknologi yang kami himpun yang digunakan untuk membangun aplikasi data dan Tokopedia. 1. jQuery, ng, 3. Rix, 4. HTML, 5. MySQL, 6. Postgres, 7. Ubuntu, 8. Angular, 9. Redis, 10. Amazon, 11. Amazon S3, 12. Android, 13 GraphQL, 14 Go, 15 Objective-C, 16 Hadoop, 17 Pandas, 18 Lua, 19 NumPy, 20 Amazon, dan 21 NSQ. Bagian-bagiannya. Tokopedia Care adalah service expression center dan dapat ditemukan di gedung Tokopedia Care Puri Kembangan. Tokopedia Customer Engagement Hub, yaitu sistem pusat kendali operasi untuk memantau kinerja digital customer service secara real time. Tokopedia Customer Engagement Hub ini berfungsi untuk lebih mempermudah tim Tokopedia Care bertindak secara cepat dan tepat dalam memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat secara mudah dan transparan. Produk Lead of Discipline Tokopedia, Felix Yuwono Kurniawan, menyatakan layanan pengguna Tokopedia juga memanfaatkan teknologi artificial intelligence melalui chatbot yang membantu menjawab segala pertanyaan pelanggan secara lebih cepat dan tepat. Untuk masalah yang terjadi masalahnya, silakan. Novia Ramadanti, silakan. Masalah yang terjadi pada Tokopedia. Masalah pada status penjualan, konfirmasi pengiriman barang, dan penerimaan barang. Yang pertama, saya sebagai penjual di Tokopedia dirugikan karena masalah sistem di Tokopedia. Pada tanggal 22 Desember 2021, saya menerima pesanan speaker JBL 2. Pesanan saya terima dan barang saya kirim di hari yang sama. Setelah kirim barang, saya input nomor resi dan melakukan konfirmasi pengiriman.
Keesokan harinya, pada saat saya cek status penjualan saya hilang. Saya langsung menghubungi customer care Tokopedia dan info dari call center. Pihak penjual yang menolak order sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa saya tidak pernah membatalkan atau menolak order. Bagaimana mungkin saya sebagai pihak penjual menolak atau membatalkan order setelah barang dikirim? Yang bermasalah adalah sistem dari Tokopedia. Next. Pihak Tokopedia pun sudah menghubungi pembeli dan pembeli sudah konfirmasi bahwa barang pesanan sudah diterima. Saya minta pihak Tokopedia untuk mengaktifkan lagi status penjualan saya, tapi pihak Tokopedia menolak dan menyarankan pembeli untuk transfer langsung ke saya atau melakukan order ulang. Pembayaran dari pihak pembeli menggunakan cicilan kartu kredit. Masalahnya, pihak pembeli sudah di-charge kartu kreditnya dan baru mau untuk order ulang setelah dananya kembali. Info dari Tokopedia Dana akan dikembalikan setelah 14 hari kerja dan saya disuruh menunggu sampai billing tagihan kartu kredit diterima. Pihak pembeli pun disuruh untuk membayarkan tagihan kartu kredit yang sudah tertagih. Setelah saya tunggu 1 bulan dan konfirmasi ke pihak pembeli, dana yang sudah tertagih masih belum kembali. Berdasarkan hasil checking dengan CS Tokopedia, info yang didapatkan mengenai pengembalian dana juga tidak sesuai. Nilai transaksi kurang lebih Rp680.050 via kartu kredit, tapi info Tokopedia Dana yang dikembalikan Rp697.000. Dan metode pembayaran via transfer, bukan kartu kredit. Dari jumlah nilai uang dan metode pembayaran saja, pihak Tokopedia sudah tidak konsisten. Setelah saya telepon call center Tokopedia, mereka baru mengirimkan screenshot sistem mereka untuk jumlah uang yang benar sebesar Rp680.050. Info yang saya dapat dari call center via telepon pengembalian dana ke pembeli gagal. Solusi dari masalahnya, tentu saja ini kesalahan pada sistem Tokopedia, terutama untuk status penjualan, konfirmasi barang yang telah dikirim ataupun diterima oleh pembeli, dan membuat penjualan merasa dirugikan, meskipun Tokopedia sendiri akan mengembalikan dana yang dirugikan oleh penjual. Tetapi, ternyata Tokopedia tidak sepenuhnya mengembalikan dana yang sesuai dengan totalan harga. Seharusnya Tokopedia bisa lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi dan membuat penjual atau pembeli tidak merasa dirugikan. Jika sudah seperti ini, mungkin saja pembeli atau penjual tidak ingin mendapatkan kejadian seperti ini lagi dan memutuskan untuk pindah lapak karena pelayanan dari Tokopedia tidak nyaman dan tidak bertanggung jawab. Diharapkan Tokopedia bisa adil dan lebih bertanggung jawab kepada semua penjual dan pembeli. Dan untuk pembeli harus lebih berhati-hati saat berbelanja pada toko online dimanapun dan kapanpun. Untuk isu dan masalah sistem informasi manajemen Tokopedia, ada 2 di sini. Yang pertama, ada sistem informasi manajemen di Tokopedia diduga masih rentan terjadi pembobolan akun pengguna e-commerce ini. Yang dimaksud di sini bukanlah password yang digunakan oleh pengguna di situs Tokopedia, melainkan data-data personal yang bocor seperti email, nama, dan nomor telepon yang dapat digunakan keperluan lainnya. Langkah penyelesaiannya di sini ada 1, untuk pihak manajemen Tokopedia harus segera cepat menangani permasalahan yang terjadi dengan memperketat sistem keamanan untuk melindungi data pribadi para pengguna. Yang kedua ada untuk para pengguna sebaiknya mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan dan kenyamanan pribadi. Untuk masalah yang terjadi pada status konfirmasi penjualan dan penerimaan barang yang kerap hilang, pihak Tokopedia dinilai kurang cepat tanggap atas keluhan penjual karena status penjualannya tiba-tiba hilang, padahal tidak pernah membatalkan atau menolak orderan dari pelanggan. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, ada pihak manajemen Tokopedia harusnya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi kepada penjual atau pembeli dengan mengembalikan dana yang sesuai dengan totalan harga agar penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. Yang kedua, pihak manajemen Tokopedia harus meningkatkan atau bahkan merubah sistem mereka menjadi lebih baik lagi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengembalikan operasi perusahaan, salah satunya ada perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat, bahkan hampir ke seluruh Asia Tenggara. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2021,
layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis, dan membangun visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online dengan aman dan nyaman. Tokopedia menggunakan jenis sistem C2C atau bisa disebut dengan consumer to consumer. C2C adalah model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Menurut Investopedia, model bisnis C2C akan berkembang dan tumbuh di masa depan karena terbilang sangat sederhana dalam praktiknya. Pembeli tinggal membuka marketplace melalui handphone untuk bertransaksi tanpa harus keluar dari rumah. Tokopedia membuat seseorang dapat membuka usaha kecil atau bahkan UMKM sekalipun melalui platform tersebut secara gratis. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.